Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini masih tentang perjalanan di Gunung Papandayan. Kami akan bersiap-siap untuk mendirikan tenda. Buat teman-teman yang mau melihat seperti apa situasi dan estimasi dari awal perjalanannya, cek video sebelumnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua ya. Saya sendiri, Bapak sendiri. Posisi dari area Guberhut ini tegak lurus ke Gunung Cikuray. Jadi sangat cocok untuk dijadikan tempat berburu foto landscape. Infonya, kami akan menemukan pemandangan matahari terbit, atau banyak orang menyebutnya sunrise view. Tapi jika teman-teman lebih suka dengan suasana ramai dan lokasi berkemah yang lebih luas, mungkin Pondok Salada bisa menjadi tempat pilihan paling cocok. Serta jika ingin mengunjungi Padang Edelweiss yaitu Tegal Alun, juga bisa lebih dekat jika berkemah dari Pondok Salada dan banyak terdapat warung di sana. Setelah mendirikan tenda, kita menuju ke pos untuk melihat fasilitas apa saja yang ada. Jadi lokasi camp dengan pos tidak begitu jauh. Dan di pos ini disediakan musola, serta beberapa toilet yang bersih. Sehingga tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang ingin mengajak anak dan keluarga untuk camp di sini. Jadi peralatan masak. Airnya dingin sedingin. Bisa dikonsumsi. Sedingin kamu. Kemudian di sini juga banyak warung. Tapi karena ini weekdays, jadi warungnya nggak ada yang buka. Mungkin kalau tidak ingin membawa perbekalan, lebih aman datang ke sini saat weekend. Kita mau ambil persediaan air untuk di atas dan siap-siap untuk masak. Karena kita campingnya di hari Kamis, jadinya yang camping baru kita sendiri. Ini udah siang jam 12:30, tapi belum ada yang datang. Seenggaknya ada kayak satu biar nemenin. Gunung Papandayan ini termasuk yang terkenal dengan penghuninya yang suka iseng, yaitu babi hutan tadi yang sering muncul ketika hari mulai gelap. Jadi sebelumnya kami harus waspada dan mempersiapkan keamanan untuk meminimalisir diganggu oleh para babi hutan. Antisipasi yang bisa dilakukan adalah jika hendak tidur, seluruh persediaan makanan, sabun-sabunan, ataupun aroma yang menarik indera penciuman babi bisa digantung di atas pohon. Dan pesan dari Pak Iwan, jangan memakai wewangian apapun di dalam tenda, karena akan memancing babi hutan untuk menghampiri tenda. Berkemah di hari Kamis benar-benar sepi banget. Nggak ada yang berkemah di Guberhut selain kami berdua. Walaupun selama perjalanan naik, lumayan ada beberapa rombongan, tapi hanya trekking saja. Benar-benar serasa gunung milik berdua ya. Bulak Cakalang Balado. Mantap. Ini solusi buat teman-teman yang pengen naik gunung, biar gak ribet ya, masaknya langsung jadi. Selain itu ada juga nih rasanya. Rasa cumi cabai hijau. Terus juga ada mana? Ada ini iga emplok. minyaknya banyak. Penasaran rasanya kayak apa? Setelah makan, kita beristirahat dulu. Kita ambil waktu tidur karena semalaman tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Dan ada sang penjaga juga nih di luar, jagain kita ya. Langit sudah mulai gelap, dan infonya ada pendaki lain yang menginap. Hanya saja mereka camp di Pondok Salada. Jadi fix nih, malam ini kita cuma berdua di sini. Cuaca malam ini lumayan dingin, infonya sekitar 10 derajat Celcius.
Asiknya di sini bisa buat api unggun, ditemani oleh Pak Iwan yang saat itu sedang berkeliling. Walaupun kami hanya ngecamp berdua, tapi sama sekali nggak khawatir, karena di sini penjagaannya 24 jam. Pak Iwan juga berjaga-jaga, terutama adanya hewan-hewan malam yang khawatir menghampiri. Ditambah lagi, pada saat itu Pak Iwan melihat sekelompok babi hutan yang bergerak di dekat area kami kemah. Waduh, makin berdiri bulu romaku. Di sini kita bisa membuat api unggun dan sudah disediakan di pos penjaga untuk kayu bakarnya. Pada saat itu kami membayar kayu seharga Rp50.000 untuk api unggun. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sedari tadi kami menikmati api unggun dan juga Milky Way yang nampak di langit, walaupun kamera kami nggak bisa menangkap keindahan itu. Jadi lebih baik teman-teman lihat langsung ke sini aja ya. Kalau beruntung, teman-teman juga bisa melihat pemandangan galaksi Bima Sakti atau Milky Way yang sangat cantik, terutama di bulan April sampai September. Bisa jadi waktu terbaik untuk menyaksikan atau memotret kecantikan tersebut. Kami pun bersiap untuk istirahat. Berharap nggak ada sesuatu yang menghampiri tenda, baik hewan maupun penghuni bentuk lainnya. 4 orang. Dari berapa security Pak total? 27 sekarang. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi cerah kami disambut sunrise dengan penampakan segitiga Gunung Cikuray. Semoga perjalanan selanjutnya kami bisa mengunjungi gunung tersebut. Di pagi hari beberapa rombongan trekking datang untuk menikmati sunrise. Kebanyakan dari mereka menginap di cottage dan trekking sebelum subuh, hanya untuk menikmati pemandangan sunrise di Gunung Papandayan. Setelah matahari agak tinggi, kami bersiap untuk sarapan. Dan sarapan kali ini kami masak yang benar sat-set dari produk ulek. Produk dari ulek ini bisa jadi pilihan kita para pendaki untuk bekal santap selama pendakian kalian. Bisa langsung dimakan dan bisa disimpan di suhu ruangan selama 3 bulan. Ada 3 varian yang kami coba, yaitu iga emplok, cumi cabai hijau, dan cakalang balado. Menurut kami, ini nggak terlalu pedas dan aman dikonsumsi saat pendakian. Selain menghemat waktu, hemat tenaga, juga hemat tempat saat dibawa dalam carrier. Kami udah siap nih untuk memulai perjalanan turun pukul 10.30 pagi. Sebelum meninggalkan tempat camp, pastikan lagi barang bawaannya nggak ada yang tertinggal, karena di sini kami menemukan beberapa set pasak dan tali. Memang itu rentan tertinggal dan terlupakan, padahal sangat penting untuk mendirikan tenda. Dan jangan lupa ya, bara bekas api unggun pastikan sudah benar-benar mati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk rute pulang atau turun berbeda pada saat pendakian. Karena kami camping di Guberhut, sehingga untuk turun kami akan melewati lokasi camping Pondok Saladah, lalu menuju hutan mati. Beginilah situasi untuk lokasi camping Pondok Saladah. Sangat luas dan juga banyak warung sehingga cukup aman jika kekurangan perbekalan. Ini selada air nih. Mana? Ini. Mana seladanya? Oh. Itu selada. Hmm. Oh, jangan itu selada sayur. Bisa dimakan lagi. Karena keterbatasan waktu, kami memutuskan untuk tidak pergi ke Tegal Alun dan lanjut perjalanan ke arah hutan mati. Dalam perjalanan ke hutan mati juga, kami akan menemukan beberapa pohon edelweiss. Ya, sedikit mengurangi kekecewaan karena nggak sempat ke Tegal Alun. Wanginya enak ya? Ya, Ini kan ini kan? Enak kan wanginya? bunga. Tapi ini kebanyakan udah Kering. lagi pada kering. Kalau nggak keringnya bulan apa? Ya setelah musim penghujan. Sesampainya di hutan mati, kami melihat hamparan batuan putih dengan pohon-pohon yang menghitam dan mengering. Terlihat gersang, namun bercampur keindahan menjadi hal yang sangat estetik hutan mati dipandang. Di sana mulainya Ini kayaknya jalur erupsi ya. Yang letusan. Letusan di tahun 2002. Tuh. Banyak juga para pengunjung dari bawah yang langsung menuju ke hutan mati ini untuk sekedar berfoto-foto. Hutan mati ini salah satu bagian eksotis dari Gunung Papandayan. Kenapa disebut hutan mati ya? Karena pohonnya meranggas atau menghitam akibat fenomena alam. Sejarahnya pada tanggal 13 sampai 20 November 2002, Gunung Papandayan mengalami erupsi. Aktivitas vulkanis ini menimbulkan longsor di atas Kawah Nangklak. Awan panas yang terhempas juga menghanguskan hutan Cantigi yang berada di atas Kawah Mas. Nah, sisa-sisa hangusnya hutan Cantigi saat erupsi tahun 2002 inilah yang telah membentuk suatu kawasan eksotis seperti ini. Merunut pada sejarah, pemandangan pohon-pohon mati di hutan mati ini juga berawal dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi ratusan tahun silam. Letusan mahadahsyat tersebut terjadi pada 11 sampai 12 Agustus 1772 tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Gunung Papandayan meletus dengan dahsyat dan menyebabkan sekitar 40 desa terkubur. Selain itu, ada sekitar 3.000 orang penduduk di sekitar gunung yang terkubur ke dalam danau vulkanik. Hewan-hewan peliharaan juga tidak luput terkena imbas letusan gunung ini. Tung. Orang yang ketahuan.
Oke. Karena keterbatasan, kita tidak sempat merekam perjalanan pulang sampai akhir. Namun, setelah sampai di bawah, kami makan siang dulu, kemudian di pos registrasi kami numpang mandi, bersih-bersih untuk bersiap pulang. Nah ini turun dari Hutan Mati. Kita kan tadi kemarin dari Geberhut, Sono, Geberhut, nah, Salada. Untuk pulang menuju terminal, kita menggunakan ojek dari pos registrasi ke jalan utama sebesar Rp50.000. Kemudian disambung dengan angkot berwarna putih biru jurusan ke Terminal Guntur. Oleh abang ojek, kita disarankan untuk menggunakan angkot ini dibanding dengan mobil elf, karena khawatir ditembak harga. Walaupun pada saat itu, kita menunggu angkot yang berwarna putih biru tersebut cukup lama. Akhirnya kami sudah naik angkot menuju ke Terminal Guntur. Sekian perjalanan kami kali ini. Semoga pengalaman kami bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum.